Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Indra Kasuma. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh yang cukup dikenal di Indonesia. Beliau bernama Jalaluddin Rahmat. Beliau adalah seorang tokoh di Indonesia yang dikenal sebagai seorang ulama, cendekiawan, pakar komunikasi, dan juga ahli keislaman. Jalaluddin Rahmat memiliki beberapa karya. Salah satu karya Jalaluddin Rahmat yaitu Tafsir Sufi Al-Fatihah. Sebelum kita masuk ke penjelasan, ada beberapa hal poin penting yang akan saya bahas nantinya, seperti mengenai Jalaluddin Rahmat. Yang pertama, biografi, latar belakang pendidikan, karya buku, dan juga pemikiran dalam kajian Al-Quran. Baik, terlebih dahulu kita akan membahas biografi Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rahmat ini lahir di Bojong Salam, lebih tepatnya di daerah Bandung. Kemudian orang-orang lebih mengenalnya dengan sebutan Kang Jalal. Kang Jalal ini berasal dari keluarga terdidik, terutama dalam bidang agama Islam. Ayahnya dan ibunya adalah seorang pembesar Islam. Kemudian ayahnya terpaksa meninggalkan Jalal kecil yang masih berusia 2 tahun pada saat itu karena urusan politik. Saking lamanya berpisah sehingga ia hampir tidak mempunyai ikatan emosional dengan ayahnya. Dalam satu wawancara, ia menyatakan bahwasanya ia dilahirkan dari keluarga NU. Kemudian beliau wafat karena COVID-19 di kampung halamannya pada tanggal 15 Februari 2021 pada usia 71 tahun dan dimakamkan pada hari itu juga di pemakaman Rejeki. Kita lanjut ke latar belakang pendidikan. Kemudian ibunya mengantar Jalal ke madrasah untuk belajar membaca kitab kuning. Setelah tamat dari madrasah, ia berangkat ke kota Bandung untuk belajar di SMP. Ia menghabiskan masa mudanya dengan membaca buku-buku filsafat. Di situ ia berkenalan dengan para filosof, terutama filosof Spinoza. Ayahnya juga meninggalkan kitab-kitab berbahasa Arab. Dari buku peninggalan ayahnya itu, ia bertemu dengan Ihya Ulumuddinnya Al-Ghazali. Setelah membacanya, ia terguncang dan hampir gila. Lalu ia meninggalkan SMA-nya dan berkelana ke beberapa pesantren di daerah Jawa Barat. Namun karena kekurangan perbekalan yang ia bawa, ia pun kembali belajar di sekolah menengahnya. Selama di SMA, ia bergabung dengan Persatuan Islam. Setelah ia melanjutkan kuliah di Universitas Pajajaran dan meraih gelar sarjana, setelah lulus dari universitas, ia bekerja sebagai dosen di kampusnya. Kemudian dia menerima beasiswa dari Luas State University, di mana dia mengambil jurusan komunikasi dan psikologi. Jalaluddin kemudian lulus dari universitas tersebut pada tahun 1981. Jalaluddin kemudian melanjutkan pendidikannya. Jalaluddin kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Australia dan mengambil gelar doktor dalam ilmu politik. Setelah selesai, ia bergabung dengan Universitas Pajajaran sebagai staf pengajar. Kemudian dia pensiun sebagai dosen pada tahun 2013 dan memutuskan terjun ke dunia politik dan bergabung dengan PDIP. Kemudian di sini ada karya bukunya yang berjudul Tafsir Sufi Al-Fatihah. Jalaluddin Rahmat menulis kurang lebih 40 judul buku yang berbagai tema seperti psikologi agama, retorika modern, tafsir kebahagiaan, dan tafsir sufi Al-Fatihah. Jadi, buku ini berisikan tentang perbedaan takwil dan tafsir, nama-nama Al-Fatihah, keutamaan Al-Fatihah, khasiat Al-Fatihah, serta tafsir atas kalimat isti'adzah. Kita lanjut ke pemikiran dalam kajian Al-Quran. Jadi,
Hal yang pertama dijelaskan dalam kitab ini yaitu pengertian tafsir dan ta'wil. Kita bisa melihatnya pada bab pertama dalam kitab tafsir ini. Kemudian beliau menjelaskan tafsir dan ta'wil, yang mana menurut pemahaman beliau, tafsir adalah penjelasan tentang Al-Quran dengan merujuk pada keterangan dalam Al-Quran atau penjelasan dalam hadis. Sedangkan ta'wil memiliki dua makna sedangkan ta'wil memiliki dua makna yang membedakannya dengan tafsir. Pertama, ta'wil itu mengalihkan makna yang meragukan pada makna yang meyakinkan. Kedua, ta'wil adalah makna batiniah. Kemudian pada bab selanjutnya membahas tentang fadilah surat Al-Fatihah, tafsir isti'azah. Setelah penulis membaca isi kitab tafsir ini, penulis menyimpulkan bahwa kitab tafsir ini menggunakan metode maudu'i, sedangkan untuk corak penafsirannya adalah sufi. Dalam menjelaskan tafsirnya, beliau banyak mengambil hadis dari Ahlul Bait. Lanjut dari isi buku ini. Jadi pada back cover kitab ini ada muqaddimah tafsir Al-Fatihah. Mungkin itulah sebab mengapa pembahasan kitab ini tidak menafsirkan surah Al-Fatihah sebagaimana semestinya, tetapi ia memaparkan nama-nama lain surat Al-Fatihah seperti Ummul Kitab, Ummul Quran, yang berarti surat ini mencakup semua rahasia yang tinggi yang menjadi tujuan paling utama dan dicari seorang hamba. Sab al-Matsani yang diambil dari kata sab yang berarti 7. Pengucapan pada 7 ayat Al-Fatihah. Al-Matsani yang berarti berulang karena berkali-kali dibaca dalam 5 waktu sholat. Surat Al-Ham disebut demikian karena banyak surat dalam Al-Quran dikenal dengan surat pertamanya. Misalnya surat At-Taha, misalnya surat Toha, kedua Yasin, dan lain-lainnya. Surat Ad-Duha disebut demikian karena dalam Al-Fatihah terdapat permohonan hamba yang lemah kepada Tuhan yang Maha Perkasa, serta dialog antara pencipta dan yang dicintainya. Surat Asy-Syifa disebut demikian karena sebuah hadis menyebutkan bahwa Al-Fatihah dapat menyembuhkan orang yang tersengat kalajengking. Setelah menjelaskan nama-nama lain dari surat Al-Fatihah, Jalaluddin juga membahas tentang fadilah atau keutamaan surah Al-Fatihah, yaitu salat tidak sah tanpa membaca surat Al-Fatihah, memberikan kesembuhan untuk berbagai penyakit seperti yang saya sudah ceritakan dalam riwayat tadi, bahwasanya surat Al-Fatihah dapat menyembuhkan orang yang tersengat gigitan kalajengking. Terus yang selanjutnya memberikan pengampunan dan perlindungan sebagaimana isi dari surat Al-Fatihah, yaitu mohon pengampunan dan juga perlindungan. Selanjutnya besar pahala bagi pembacanya. Kemudian Jalaluddin membahas tentang isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meskipun tidak termaksud dalam Al-Quran atau surah Al-Fatihah, tetapi kita diperintahkan untuk membacanya sebelum membaca Al-Quran. Menurut Ibnu Qayyim, dalam beberapa alasan beristi'azah atau berlindung dari setan sebelum membaca Al-Quran adalah: pertama, Al-Quran adalah obat untuk penyakit hati seperti iri, dengki, dan pastinya itu adalah godaan setan, sehingga kita berlindung dari Allah dengan membaca a'udzubillah dan juga menghilangkan sifat keraguan. Kedua, Al-Quran adalah sumber petunjuk, ilmu, dan kebaikan dalam hati. Ketiga, para malaikat suka mendekati para pembaca Al-Quran dan mendengarkan bacaannya, dan seterusnya. Adapun beberapa keutamaan isti'adzah. Yang pertama, doa bangun dari mimpi buruk. Apabila kita mendapatkan mimpi buruk, maka kita dianjurkan membaca doa, yaitu Allahumma inni a'udzubika min amali syaitani wa sayyiatil ahlam. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan setan dan buruknya mimpi. Kemudian doa perlindungan bagi anak-anak, doa masuk rumah, doa di atas mimbar, dan mematahkan punggung setan. Setelah banyak membahas tentang keutamaan isti'azah,
Jalaluddin menjelaskan tentang makna isti'azah, yaitu isti'azah yang berarti memohon perlindungan, penjagaan, dan pertolongan. Kemudian pada setiap akhir pembahasan, Jalaluddin menuliskan catatan tambahan seperti hadis dan nasihat serta khasiat surat Al-Fatihah dan bermacam-macam isti'azah yang digunakan oleh Ahlul Bait. Sekian presentasi dari saya. Bila ada yang bertanya, saya akan memberi jawaban, bukan harapan, karena saya di sini presentasi bukan mengisi hati yang sunyi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.